Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan dua orang komplotan yang bernama Tom, seorang hacker, dan Frankie, manajer di perusahaan Sky Magic Pro Cyber Security. Yang mana mereka ini lagi mau beraksi buat ngebobol sebuah bank yang keamanannya dihandle sama Sky Magic Pro Cyber Security. Tapi, alih-alih ngerampok uang buat dinikmatin sendiri, mereka ngebobol ini tujuan aslinya buat nge-money laundry. Dan pas sudah berhasil masuk dan nyusupin virus ke servernya, di kantor Sky Magic Cyber Security, mereka ini sekarang lagi panik. Kemudian, scene pun pindah ke sekolah internasional. Kita diperlihatkan ada suami istri yang lagi mau daftarin anaknya sekolah. Yang mana anaknya ini ternyata punya riwayat penyakit pernah operasi jantung. Dan lagi nunggu buat transplantasi jantung. Tapi gak lama dari itu, si cowok yang bernama Kelvin yang seorang karyawan dari Sky Magic Cyber Security kedapatan telepon dari temennya yang ngasih tahu masalah yang terjadi. Sedangkan di tempat si hacker, dia pun dikasih tahu kalau rekening luar negeri yang terima uang hari ini cuma bisa bertahan 5 menit doang. Yang karena itulah si Tom pun harus selesain secepat mungkin. Kemudian di kantor, akhirnya si Kelvin ini datang dan langsung dijelasin sama temennya kalau hacker ini udah tahu betul sama sistem mereka. Karena itulah Kelvin ini langsung coba buat cek ke dalam sistemnya. Dan sayangnya, akses jalur si Kelvin ini langsung diblokir. Dan si Tom, dia ini langsung bergas buat hapus semua jejaknya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Kelvin yang pernah nyiptain sebuah firewall, dia pun nekat coba buat pasang firewallnya itu demi menghadang si hacker. Yang padahal belum pernah diuji sama sekali sama dia. Dan pas uangnya udah berhasil mereka tarik semua, firewall si Kelvin ini baru aktif yang ngebuat semua komputer di sana pun pada restart. Yang karena itulah, si Frankie langsung negur sekaligus marahin si Kelvin karena ngeganti firewall tanpa sepengetahuan dia. Dan gak dari itu, ada bos mereka ini datang yang bernama Chan yang langsung ngasih apresiasi si Kelvin. Pas di ruangan si Chan, ternyata Frankie sama si Chan ini udah komplotan dalam aksi pencucian uang. Sedangkan di kantor polisi di divisi cyber security, kita diperlihatkan dengan seorang pimpinan yang bernama Swen, yang mana mereka ini lagi ngebahas tentang penyerangan di bank.
dan ngecurigain kalau ada orang yang korup di perusahaan Sky Magic Pro. Kemudian di rumah, ternyata si Kelvin ini demi ngejaga anaknya, dia pun bikin anaknya ini sebuah robot AI buat nemenin anaknya serta buat ngasih tahu anaknya pas saat waktunya minum obat. Besokan harinya, karena anaknya ini gak keterima, dia pun langsung memantau sosmed si ibu guru dan langsung datengin guru yang kemarin buat mempertimbangkan lagi anaknya. Tapi karena keputusan itu udah final gak bisa diubah, kecuali kalau Kelvin ini mau jalur mandiri, Kelvin bisa bayar sekitar 5 juta dolar. Pas malam harinya di pinggir danau, si Chan ini dipanggil sama pelaku utama pencucian uang, yaitu bos dia yang bernama Pong. Yang mana ternyata si Chan ini dipanggil karena si Frankie nyuci uangnya ekstra dan ngecurigain si Chan ini terlibat. Dan kalau dari itu, adiknya si Chan ini yang disabilitas datang. Karena emang gak terlibat, si Chan pun langsung disuruh buat nelpon si Frankie ngajaknya makan malam sekalian bawa semua keluarga si Frankie. Dan itu pasti Frankie, dia yang lagi OTW, ternyata mobil listriknya ini udah kehack, pedal rem dan gasnya ini kekunci. Ya, Frankie beserta keluarganya pun langsung tewas di tempat. Sedangkan di kantor polisi, mereka ini baru dapat berita kalau si Frankie baru aja tewas dan langsung nyuruh semuanya buat pantau setiap karyawan di Sky Magic Pro. Di rumah si Kelvin, dia yang lagi pusing mikirin gimana bayar sekolah anaknya. Dia pun berencana buat menjadi penjahat, ngubah status nilai anaknya sampai keterima. Tapi untungnya si Kelvin ini keinget sama anaknya dan langsung ngedelete dan kagak jadi. Dan pas di kantor, Kelvin ini dipanggil sama si Chan buat gantiin posisi si Frankie jadi manajer. Dan langsung diunjukin sebuah fasilitas yang bakal didapat si Kelvin, yaitu rumah, mobil, dan lain-lain. Serta Kelvin yang sebelumnya ngajuin pinjaman 800 dolar bakal di ACC sama perusahaan. Kelvin yang nerima tawaran itu, dia pun langsung pindah rumah ke rumah mewahnya. Serta Kelvin sekarang udah bisa masukin anaknya ini sekolah. Sedangkan di kantor polisi, si Suen ini dapat info kalau ada transaksi senilai 800.000 dolar ke rekening si Kelvin dan langsung nyuruh anggotanya buat selidikin itu. Dan di tempat si Kelvin, anaknya ini ngasih tahu kalau robot dia ini gak ngikutin perintahnya. Ya, karena itulah Kelvin pun langsung ngecek robotnya itu. Yang ternyata robot dia ini udah dihack seseorang buat bisa masuk ke komputernya si Kelvin. Karena itulah Kelvin ini langsung hubungin teman seperjuangan dia dari Amerika yang bernama Mike buat ngasih tahu masalahnya dan minta buat ngelacak sumber utamanya. Dengan skill yang GG sekejap mata, ketemulah sumbernya, yaitu sekitar ada 4 hingga 5 perusahaan luar negeri yang terdaftar di alamat yang sama. Dan rekening bank perusahaan itu tidak punya transaksi biasa. Dan karena itulah mereka pun sadar kalau ini adalah pencucian uang. Dan mengejutkannya ternyata dari perusahaan-perusahaan tersebut, nama si Kelvin yang punya saham terbesar senilai 800.000 dolar.
Karena itulah Kelvin ini langsung datang buat temuin si Chan, nanyain apa maksud semua ini. Dan di sini Chan pun ngasih tahu kalau gak ada yang gratis di dunia ini. Pasti Kelvin bilang dia gak mau ngelakuin hal yang ilegal. Kita pun dikasih tahu masa lalu si Kelvin yang mantan napi dengan kasus penjualan virus. Dan pas si Kelvin ini cabut, ya, ternyata si Chan ini tidak bodoh. Dia tahu kalau si Kelvin ini ngerekam percakapan mereka. Pas di jalan pulang, Kelvin ini ditangkap sama polisi dan langsung ketemu sama si Suen yang ngasih bukti transferan kagak lazim ke rekeningnya si Kelvin. Kelvin yang emangnya kagak terlibat, dia pun langsung ngajuin diri buat nemuin bukti kalau si Chan lah pelakunya. Dan karena itulah Kelvin pun bisa bebas kalau ada bukti. Sedangkan di tempat si Chan, sekarang dia pun lagi ngurus adik kesayangannya. Dan gak lama dari itu, si Chan pun kedapatan telepon yang ngasih tahu kalau 3 hari lagi uang akan sampai dan minta si Chan ini nyiapin kambing hitamnya. Besokan harinya, Kelvin sama si Suen ini lagi diskusiin rencana nyari barang bukti. Yang mana ada 2 cara. Yang pertama, saat si Chan mencuci uang, semua log dari server Sky Magic Pro harus dicadangkan. Yang kedua, hack komputernya si Chan dan ambil data di komputernya itu. Kemudian Kelvin yang lagi diskusi sama si Mike, dia pun langsung dikasih sebuah virus terbaru buat ngebantu si Kelvin. Sekarang si Kelvin ini coba buat ngeretas komputer si Chan. Yang ternyata ada mekanisme pertahanan yang sangat kuat. Sekitar ada 17 jenis firewall yang berbeda. Setiap backdoor firewall punya pola pergerakan berbeda. Dan yang tersulit adalah Kelvin harus ngejebol firewall itu dalam waktu 20 detik. Kalau kagak, sistem bakal terkunci dan data dapat dihapus secara otomatis. Pas di rumah, Kelvin lagi mikirin sebuah cara. Dia ini tiba-tiba kepikiran terobosan terbaru yang sangat gokil, yaitu menciptakan AI yang ada di robot si Oli dengan virus X-nya si Mike buat ngejebol firewall komputer si Chan yang sangat kuat, ketat. Tapi resikonya pun setimpal karena virus ini dapat membuka kunci backdoor semua OS. Beres bikin virusnya, Kelvin ini langsung datang ke kantor polisi buat ngasih tahu rencana dia kalau 2 hari ini dia bakal pergi dan ngambil log cadangan Sky Magic Pro, serta ngehubungin itu ke server kantor polisi. Dan pas lagi pencucian uang, polisi bakal bisa dapat lognya. Sedangkan dia bakal ngurus komputer si Chan dengan virus terbarunya. Dan sekarang hari pencucian uang nyerang bank pun dimulai dengan si Tom sama si Chan lah yang bakal beraksi. Stand by. Sedangkan si Kelvin, dia ini juga beraksi buat nyerang komputer si Chan pakai virus terbaru ciptaannya. Dan bam, benar aja virus itu pun berhasil ngejebol firewall si Chan yang rumit dan cuma butuh waktu 17 detik. Yang karena itulah dia pun langsung nyalin data si Chan.
Pas lagi nunggu hasil kopiannya, si Kelvin ini ngeliat kalau si Chan sering transaksi di dark web. Sedangkan di belakang si Kelvin, virus yang emang belum pernah diuji ini pun menjadi lepas kendali karena ada sebuah bug. Yang karena saking berbahayanya, virus ini bisa ngebuka semua backdoor dan ngeinfeksi semua server yang terhubung. Karena virus si Kelvin yang kagak kekontrol, transaksi si Chan pun gagal, berhenti, dan langsung nyuruh si Tom buat pergi ke kantornya. Si Mike yang gak bisa benerin bug virusnya ini, dia pun nyuruh si Kelvin buat berhentiin paksa virusnya. Karena sangat berbahaya bisa nyebar lolos lewat jaringan. Karena gak ada pilihan lain, Kelvin pun mutusin buat pulihin sistemnya. Ngeribot lagi tuh. Tapi gak lama dari itu, temen kerjanya ini datang dan langsung yang ternyata temennya ini juga terlibat sama pencucian uang. Karena itulah dia pun langsung lapor ke si Chan dan di sini Chan pun langsung nyuruh anak buahnya buat nangkep si Kelvin yang kabur. Dan ya, Kelvin pun akhirnya berhasil ditangkap. Sedangkan di kantor polisi, si Tom yang baru sampai langsung coba buat nyelamatin uang yang beku. Tapi karena sistem mau dipulihin, yang mana itu bisa ngilangin uangnya, Tom pun langsung bergas buat langsung pergi ke server ngegagalin pemulihannya itu. Pas pemulihannya itu berhasil digagalin, sekarang kekacauan pun dimulai. Yang mana virus itu berhasil nyebar lewat jaringan yang ngebuat semua perangkat di Hong Kong pun pada error keinfeksi. Tom yang punya antivirus bikinan dia sendiri, dia pun coba buat pakai itu. Tapi sayangnya virus itu terlalu kuat dan cuma si Kelvin yang bisa ngehandle ini. Sedangkan di tempat si Kelvin, dia pun coba buat ngebrontak ngelawan di sana. Kita balik lagi di kantor. Tom yang bisa mulihin HP, Chan ini langsung hubungin anak buahnya sekalian ngasih tahu lokasi si Kelvin yang udah diretas. Kelvin udah ke pojok, pergelutan pun terjadi. Karena si Kelvin ini udah kayak belut susah banget ditangkap, Chan ini sekarang pindah haluan, yaitu nyulik anaknya si Kelvin. Dan benar aja, anaknya Kelvin yang lepas dari pandangan ibunya ini langsung kena culik. Dan gak lama dari itu, si Chan ini nelpon buat ngasih tahu lokasi si Kelvin yang sekarang, yang mana dia ini ada di kantor polisi dan memperingatin kalau polisi nggak bisa nyelamatin anakmu. Di tempat si Chan, dia yang baru sampai langsung coba buat ketemu sama si Suen. Tapi gak lama dari itu, istrinya ini datang buat nyuruh jangan lapor polisi karena si Bowie anaknya ini diculik. Dan pas lagi ditelepon sama si Chan ini langsung nyuruh si Kelvin buat ke kantor. Pas keadaannya udah aman, Kelvin pun ngasih tahu istrinya kalau ada layanan GPS di jamnya si Bowie. Yang karena itulah dia pun bakal pergi ke kantor nyelamatin si Bowie.
Dan pas udah sampai di kantor, Kelvin langsung diunjukin kondisi anaknya. Dan langsung nyuruh si Kelvin selamatin uangnya. Dengan begitu, anaknya si Kelvin ini bisa selamat juga. Di tengah itu, Kelvin ini coba buat ngelacak lokasi si Bowie. Dan pas udah ketemu alamatnya, Kelvin pun langsung kasih tahu istrinya. Sedangkan di kantor polisi, mereka ini ngeliat istrinya si Kelvin dan langsung bergegas buat ke sana. Dan di tempat istrinya si Kelvin, dia ini coba buat masuk nyari si Bowie pelan-pelan. Iya, sekarang pergelutan pun terjadi. Akhirnya, dia ini berhasil numbangin tuh orang dan langsung bergegas nyelamatin si Bowie. Tapi gak lama dari itu, para polisi pun datang. Sedangkan di kantor, mereka ini udah berhasil nyelamatin uangnya dan bergegas buat cabut. Tapi si Kelvin yang ngeliat detak jantung anaknya ini turun, langsung bergegas buat ke rumah sakit. Pas di jalan, di berita TV nayangin tentang si Kelvin sekarang jadi buronan karena kasus pencucian uang. Sedangkan istrinya, sekarang dia ini udah ketangkep dan lagi ditahan. Pas sudah sampai di rumah sakit, Kelvin yang lagi jadi buronan secara diam-diam bergegas buat ke tempat anaknya. Yang mana di sini Kelvin pun dikasih tahu kalau keadaan anaknya ini lagi kritis dan mau dioperasi. Dari kesedihan itu, pihak polisi ini nemuin si Kelvin yang buat pergelutan pun terjadi. Kelvin yang berhasil kabur, dia pun pergi ke tempat bapaknya dan langsung hubungin si Mike buat minta bantuan biar bisa masuk ke dark web platform perdagangan bernama Silver Rider. Sedangkan di tempat si Chan, bener aja nih anak lagi mau masuk ke dalam dark web buat transaksi beli sesuatu. Kelvin yang ngeliat transaksi itu, dia pun pengen tahu si Chan abis beli apa dan langsung serang si penjual karena kagak kooperatif. Karena itulah, semua anggota di platform itu pun langsung coba buat nyerang si Kelvin yang melanggar aturan. Kelvin yang berhasil kabur dengan aman. Dia pun langsung telepon si Swain buat ngasih tahu kalau si Chan ini habis beli 2 paspor palsu. Tapi Kelvin yang udah nyadap dan ngedenger kalau polisi malah pengen nangkap dia, dia pun langsung emosi cabut dari sana. Pas sudah di tempat aman, Kelvin ini dihubungin si Mike lagi buat ngebahas seseorang di dark web yang sering transaksi virus ke si Kelvin. Karena itulah, Kelvin ini punya sebuah rencana biar orang itu datang, yaitu nyuruh si Mike sebarin berita tentang pemadaman internet besar-besaran di Hong Kong, dan si Kelvin ini lagi pengen jual virusnya. Dan benar aja, orang itu pun tertarik dan langsung datang ke si Kelvin pengen beli virusnya itu. Tapi si Kelvin pun langsung
Dengan nyerang orang itu dengan virus yang ngebuka semua backdoor dan bisa ngungkapin identitasnya, si Kelvin ini langsung nyuruh cariin seseorang. Dan ketemulah, ternyata si Chan ini lagi pengen transaksi, yang karena itulah si Kelvin pun langsung bergegas ke sana. Akhirnya, Kelvin ini berhasil ngeretas HP-nya si Chan. Sedangkan si Chan, Denny sekarang lagi ada di tempat laundry pengen ngambil sebuah paket. Dan sampailah si Chan ini di tempat golf bosnya ini main. Ternyata paket yang tadi diambil si Chan adalah sebuah pistol. Sedangkan di tempat si Kelvin, dia yang ngeliat si Chan ini diem. Dia pun langsung coba ngeretas CCTV di sana. Dan pas bosnya ini baru beres, saatnya si Chan ini beraksi. Yah, Chan pun akhirnya ngabisin bos dia yang selama ini terus ngekangnya. Dengan bukti pembunuhan itu, si Kelvin ini langsung kirim rekaman ke si Swain, serta ngasih lokasi si Chan buat segera ditangkap. Di tempat si Chan, dia pun baru sadar kalau HP-nya ini udah diretas dan langsung buang HP-nya itu. Di tengah kebuntuan itu, Kelvin ini baru ingat pesan dari rumah sakit pas ngeliat di tabletnya si Chan. Karena itulah, Kelvin pun langsung ngeretas rumah sakit itu buat nyari informasi tentang adiknya si Chan. Dan ketemulah alamatnya. Mereka pun langsung bergas ke sana. Di tempat si Chan, dia yang lagi beresin kopernya, tiba-tiba karena tembakan itu, adik kesayangannya si Chan ini tewas yang ngebuat pergelutan pun jadi makin penuh emosi. Pas siswa ini coba buat masuk ke dalam dan ngeliat si Kelvin, dia pun langsung peringatin kalau si Kelvin narik pelatuknya. Dia gak bakal bisa jadi ayah lagi. Yang ngebuat si Kelvin ini kembali tenang. Di akhir, kita pun diperlihatkan dengan keadaan anaknya si Chan yang kembali sehat, berhasil selamat dari kritis. Dan si Chan, dia pun bisa kembali tersenyum lebar, bahagia. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semua yang udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.